911 Aku telah lama mengikutimu. Amandamu tidak tertarik dengan anak yang ada di dalam perut Magisu. Tapi dia sekarang baru tahu, ternyata anak di dalam perut Magisu adalah anak Mike Jiang. Jika dipikir-pikir lagi, Amandamu menebak seharusnya itu terjadi di Jade Imperial ketika Ricky mau membawa Mike Jiang ke kamar Magisu. Sampai hari pernikahannya, dia mungkin masih tetap merasa bahwa anak di dalam perutnya adalah anak Ricky Mo. Magisu adalah orang yang sombong sedangkan Mike Jiang adalah seorang playboy, maka tentu saja dia tidak akan memandangnya. Dari kata-kata Mike Jiang bisa diketahui bahwa dia menyukainya. Lingkaran ini hanya sebesar ini. Magisu sebenarnya adalah wanita yang baik jika kita tidak melihat karakter dan hal yang telah dia lakukan. Sangat normal jika Mike Jiang menyukainya. Setelah Amandamu mengerti semuanya maka dia mulai memikirkan cara untuk menanganinya. Tisno pasti akan mengemudikan mobil untuk datang menyelamatkannya. Tapi dia harus bertahan sebelum Tisno datang. Mike Jiang sepertinya telah benar-benar kehilangan akal sehat dan terlihat sangat ingin membunuhnya. Amandamu berpikir banyak tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Waktu terasa lama pada saat ini. Amandamu menenangkan dirinya dan berkata dengan Mike Jiang, kamu suka dengan Magisu. Mike Jiang menyunggingkan mulutnya dan hanya melirik sekilas ke arah kaca spion belakang tanpa mengatakan apa-apa. Kamu menyukai Magisu tapi dia malah menggugurkan kandunganmu. Sepertinya dia sama sekali tidak ada perasaan kepadamu. Amandamu berkata dengan tenang. Diam kamu, semua karena dirimu. Kamu yang mencelakai anak kami. Mike Jiang berteriak marah dan suaranya terdengar serak. Kecepatan mobil terus bertambah seiring emosinya yang sedang naik. Amandamu merasa kaget dan tahu jika dirinya tidak boleh membuatnya marah lagi. Dia berusaha memelankan suaranya dan bertanya, apakah kamu pernah pergi menjenguk Magisu? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia bisa baik-baik saja? Dia adalah orang yang rapuh, bagaimana mungkin bisa baik-baik saja di dalam penjara? Kecepatan mobil Mike Jiang semakin cepat. Amandamu langsung sadar jika suasana hati Mike Jiang akan menjadi tidak stabil jika dia mengungkit masalah Magisu. Amandamu mengganti topiknya, kamu ingin membawaku kemana? Pada saat ini, Mike Jiang baru benar-benar melihat Amandamu melalui kaca spion belakang. Dia menatap Amandamu selama beberapa detik dan perlahan-lahan berkata, kamu sepertinya tidak takut sama sekali. Bukankah kamu juga sama? Amandamu tersenyum untuk menunjukkan dia tidak peduli dengan situasinya sekarang. Mike Jiang menyipitkan matanya dan tanpa sadar memperlambat kecepatan mobilnya. Kamu seharusnya tahu dengan statusku, kamu membawaku pergi di depan orang banyak, jika terjadi sesuatu kepadaku maka keluarga Jiang juga akan terlibat. Amandamu tidak tahu orang seperti Mike Jiang akan peduli dengan keluarganya atau tidak. Tapi dia harus mencobanya. Mike Jiang tersenyum dingin. Menurutmu siapa yang akan membalaskan dendammu? Apakah ayah yang sudah memutuskan hubungan denganmu? Atau Ricky Mo yang bahkan tidak tahu masih hidup atau mati sejak dia menghilang? Mata Amandamu sedikit berkedip, sepertinya kamu tahu segalanya tentang diriku. Aku sudah lama mengikutimu. Nada bicara Mike Jiang terdengar sedikit sombong. Dia sebelumnya adalah seorang pria playboy yang reputasinya tidak bagus, kemudian wajahnya rusak. Setiap orang pasti akan sangat peduli dengan penampilannya. Orang yang cacat akan kehilangan percaya diri dan ingin mencari arti keberadaan dirinya. Aku mengikutimu beberapa hari yang lalu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu karena pengawalmu menjagamu dengan ketat. Mike Jiang semakin merasa sombong, tapi apa gunanya meskipun pengawalmu sangat hebat? Apakah bisa melarikan diri dariku? Bukankah aku akhirnya berhasil juga? Hahaha. 912 menunda waktu.
Mike Jiang tertawa di depannya sehingga dia sulit mengangkat kepalanya. Amandamu berdandan untuk menghadiri makan malam hari ini dan membuat gaya rambut secara khusus. Untuk memperbaiki gaya rambut, penata rambut menyematkan jepit rambut panjang dan tipis di rambutnya. Amandamu menyaksikan dengan mata dingin ketika Mike Jiang tertawa hingga dia hampir tidak bisa bangun. Mobil itu bergerak seperti ular di jalan. Dia memegang pegangan pintu dengan satu tangan, dan satu tangannya hanya diam lalu mengulurkan tangannya tersebut dan menyentuh jepit rambut di atas rambutnya. Ia melepasnya perlahan-lahan. Kemudian, ketika Mike Jiang masih tertawa dengan bangga, dia dengan kuat mengulurkan tangan dan menarik kepala Mike Jiang yang mengemudi di depan, lalu dengan cepat menekan jepit rambut ke lehernya dengan tangan yang lain. Amandamu berkata dengan suara yang terdengar suram, "Berhenti." Tawa Mike Jiang tiba-tiba berhenti. Kaset itu sepertinya macet tiba-tiba, tampak sangat tiba-tiba dan aneh. Ketika Mike Jiang ditahan oleh Amandamu, mobil mulai kehilangan kendali. Amandamu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Suaranya juga tenang dan mengejutkan, "Apakah kamu ingin melihat Magi lagi? Jika kamu masih ingin melihatnya, berhenti." Amandamu juga memiliki orang yang sangat dicintainya, dia tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Tahu bagaimana mencintai seseorang akan merasakan keengganan yang begitu besar. Meskipun Mike Jiang tampak seperti dia akan mati bersamanya, dia akan terguncang jika ada Magi Su di dalam hatinya. Fakta membuktikan bahwa dugaan Amandamu benar. Karena kecepatan mobil sudah mulai melambat. Ini menunjukkan bahwa Mike Jiang masih enggan berpisah dengan Magi Su, sementara Amandamu ada di pikirannya. Amandamu berkata, "Buka pintu mobil." Suasana di dalam mobil itu sangat sunyi. Amandamu dapat mendengar napasnya yang gugup. Pada saat ini, dia tidak berani sedikit lengah. Dalam hal kekuatan fisik, dia sama sekali bukan lawan Mike Jiang. Jika dia sedikit lengah, sangat mungkin bahwa Mike Jiang akan menemukan kesempatan untuk menangkapnya. Butir-butir keringat yang tebal keluar di dahinya, seperti seutas tali di kepalanya sudah putus. "Amanda, kamu benar-benar salah satu dari sedikit wanita pemberani yang pernah aku lihat." Suara Mike Jiang terdengar samar, dan jika mendengarkan dengan seksama, bahkan dapat mendengar jejak kenikmatan. Dia mengatakan hal ini dan sepertinya tidak ingin Amandamu merespons. Ia lanjut berbicara pada dirinya sendiri, "Tapi kamu dan Ricky, menyakitiku terlalu parah. Ricky ingin membunuhku dan juga membakar rumahku, meskipun aku mendapatkan kembali hidupku, tetapi aku cacat. Dan kamu membunuh anakku, bagaimana aku tidak bisa membencimu? Aku bisa memimpikannya anak yang berdarah itu, dan bertanya mengapa aku tidak melindunginya." Amandamu menggigil tak terkendali ketika dia mendengar ini. Ada yang janggal dengan apa yang dikatakan Mike Jiang. Amandamu berpikir sejenak dan berkata, "Selama kamu masih hidup dan Magi juga masih hidup, kamu akan memiliki anak lagi, tetapi jika kamu mati bersamaku, kalian tidak akan pernah memiliki anak lagi." Haha. Mike Jiang tertawa lagi, tertawa beberapa kali dan kemudian tiba-tiba berhenti tertawa, dan bertanya, "Benarkah?" "Ya." Amandamu menarik napas dalam-dalam, keringat jatuh dari dahinya. "Benar juga, Ricky Mo sudah mati, kamu pasti sedih, kan?" Kata Mike Jiang dan tertawa lagi. Seperti orang gila. Keringat menetes ke mata Amandamu, hingga matanya terasa pedih. Dia mengerjapkan matanya dengan keras, lalu menggelengkan kepalanya lagi. "Aku sedih, tapi kamu lebih beruntung daripada aku, kan? Setidaknya Magi masih hidup." Amandamu tidak tahu bahwa dia akan main-main dengan mengatakan sesuatu kepada Mike Jiang. Dia hanya tahu bahwa dia harus menunda waktu.
913 satu matanya ini tidak berguna. Saat ini situasi Ricky Mo masih dalam keadaan hilang. Meskipun tidak ada laporan media yang jelas, Amanda Mu tahu bahwa banyak orang menduga bahwa Ricky Mo sudah mati. Bagaimanapun, itu adalah kecelakaan mobil yang sangat parah. Amanda Mu juga tidak tahu apakah Mike Jiang mendengar kata-katanya. Dia selalu memperhatikan ekspresi kecil dari wajah Mike Jiang. Mike Jiang masih terlihat seperti akan mati dan tidak ingin hidup lagi. Dia memandang Amanda Mu di kaca spion sambil tersenyum munafik. Menurutku apa yang kamu katakan sangat beralasan. Ketika dia mengatakan itu, dia pun segera menghentikan mobil. Tapi Amanda Mu tahu betul bahwa dia harus mengatakan sesuatu yang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan tenang menunggu Mike Jiang berbicara lagi. Tapi Mike Jiang berhenti dengan sengaja, lalu berkata dengan sangat lambat, aku tidak akan mendengarkan kata-katamu. Amanda Mu merasa terkejut. Pada saat ini, Mike Jiang menginjak pedal gas lagi. Mobil itu melaju ke depan seperti panah yang baru dilepas. Ada kekosongan sesaat di benak Amanda Mu. Tapi dia bereaksi dengan cepat. Bagian jalan ini padat. Tapi ini bukan waktu puncak banyaknya mobil, jadi mobil di jalan relatif sedikit. Tapi Mike Jiang mengemudikan mobil dengan lurus dan mengamuk, bahkan sudah menyenggol beberapa mobil. Dia tidak berani membunuh Mike Jiang. Yang dia ingin lakukan dan bisa lakukan adalah meminta Mike Jiang untuk menghentikan mobil. Tatapan Amanda Mu jatuh di tangan Mike Jiang. Dia mengangkat jepit rambut dan menikamnya di tangan. Mobil akan segera masuk ke jalan layang. Amanda Mu masih belum mau mati, apalagi mati dengan sampah seperti Mike Jiang ini. Dia menusuk tangan Mike Jiang dengan kuat berulang kali. Ada darah berceceran di lengan dan baju Amanda Mu. Tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Pada awalnya, Mike Jiang sama sekali mengabaikan perilaku Amanda Mu, tapi kemudian dia menjadi marah. Mengabaikan bahwa dia masih mengemudi, dia menggerakkan tangan kosong lainnya untuk berurusan dengan Amanda Mu. Dua orang ini mulai bertarung di dalam mobil. Mike Jiang mengendalikan setir dengan satu tangan, dan tangan lainnya tidak cukup untuk mengendalikan Amanda Mu. Tujuan Amanda Mu adalah membuat Mike Jiang menghentikan mobil. Mobil itu masih bergerak maju, dan kedua orang itu telah bertarung di dalam mobil. Berhenti. Aku bilang kamu berhenti. Suara Amanda Mu menjadi tajam karena suasana hatinya yang tidak stabil. Suara Mike Jiang terdengar jahat, kita akan mati bersama. Aku tidak akan menghentikan mobil. Aku tidak akan mati bersamamu. Tidak akan pernah. Tangan Amanda Mu semakin keras. Satu orang berada di depan dan satu lainnya di belakang, siapapun tidak ada yang mendapat keuntungan. Melihat akan segera masuk ke jalan layang, jika tidak berhenti dan terjun bebas dari jembatan, maka tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Amanda Mu terengah-engah, pikirannya sedikit bingung. Amanda Mu menghentikan tindakannya. Mengambil keuntungan dari penghentiannya, Mike Jiang mengulurkan tangannya dan menjambak rambutnya, tusuk aku. Aku lihat bagaimana kamu akan menusukku lagi. Wajahnya cemberut, dan matanya memerah. Mata. Ekspresi Amanda Mu perlahan kembali tenang. Dia membidik mata Mike Jiang dan dengan tajam menusuk jepit rambut di tangannya ke matanya. Ah! Teriakan Mike Jiang bergema di dalam mobil, seolah-olah akan menghancurkan ruangan dalam mobil. Matanya memang sudah terlalu rapuh, dan tusukan Amanda Mu pada dasarnya satu matanya ini tidak berguna. Mike Jiang menutupi matanya dengan tangannya, dia tidak setenang sebelumnya. Amanda Mu menunggu selama beberapa detik, lalu bereaksi, membungkuk ke depan dan memutar setir.
Pasti tidak bisa masuk ke jalan layang. Amandamu dapat memutar setir tetapi tidak bisa menginjak rem. Mobil itu membelok tajam dan bergegas ke semak-semak di samping jalan. 914 mimpi. Peng! Suara tabrakan ini mengguncang gendang telinga. Tubuh Amandamu terdorong dengan lemah dan mencondongkan tubuh ke depan, lalu menabrak bagian belakang kursi dengan keras. Ada bunyi berdengung di telinga, seolah ada banyak lalat di dalamnya. Kepalanya menjadi sangat berat, dia mencoba mengangkat kepalanya dengan kuat, tetapi seolah ditekan dengan kuat, dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Amandamu merasa bahwa ia sulit bernapas. Dia mencoba menggenggam tangannya sendiri. Menekuk-nekuk jari-jari tangannya, gerakan sederhana ini juga sangat sulit. Kepalanya sangat pusing, dia tahu dia pasti terluka, tetapi dia tidak tahu apakah luka itu serius atau tidak. Bernapas menjadi sedikit sulit, dan penglihatannya menjadi kabur. Menjadi kabur. Dalam keadaan panik, dia mendengar suara siulan terus-menerus, lalu terdengar suara pintu mobil dibuka. Amanda, bagaimana keadaanmu? Suara itu terdengar tidak asing. Sepertinya suara Tisno. Ini Tisno. Ini Tisno, dia pun merasa tenang. Amandamu menggerakkan bibirnya untuk menjawab pertanyaannya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan hatinya sedikit tenang. Dan dengan cepat kehilangan kesadaran. Amandamu bermimpi. Dalam mimpinya, dia sebelum berusia 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun, dia adalah seorang gadis kecil yang cantik. Lincah dan ceria, mendapatkan nilai pelajaran yang bagus, teman sekelas dan guru sangat menyukainya. Namun, karena nilai pelajarannya yang bagus, cantik dan lucu, Novia Xiao mengubah sudut pandangnya. Dia dengan senang hati membawa pulang kertas ujian dengan nilai 100, tapi tidak mendapatkan wajah tersenyum dan pujian dari Novia Xiao. Kenapa kamu mendapat nilai 100 lagi? Bukankah aku sudah bilang untuk tidak mengikuti ujian dengan begitu baik? Novia Xiao menatapnya dengan galak, matanya penuh dengan ketidaksenangan. Seolah-olah dia mendapatkan nilai 100 dalam ujian itu bukan hal yang baik untuk dirayakan, tetapi seolah-olah dia telah melakukan hal yang buruk. Senyum di wajah Amandamu tiba-tiba redup. Dia berkata dengan suara kecil, aku juga mendapatkan nilai 100 dalam ujian sebelumnya, dan guru mengatakan bahwa aku harus terus bekerja keras. Novia Xiao sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya, tetapi melemparkan kertas ujian dengan nilai 100 tersebut ke lantai, tapi kakakmu tidak akan senang. Dengan segera, Novia Xiao mulai memarahinya, berapa kali aku sudah katakan kepadamu untuk tidak menjadi yang terbaik dalam segala hal dan membuat kakakmu tidak senang, lain kali aku tidak akan mengizinkan kamu mendapatkan nilai 100 lagi. Melihat Amandamu menundukkan kepalanya dan menunjukkan sikap patuh, amarah di hatinya pun semakin berkurang. Novia Xiao mengulurkan tangan dan mengusap kepala Amandamu, mengubah nada acuh tak acuh tadi dengan suara hangat. Amanda, ibu bersikap seperti ini karena demi kebaikan kita, kamu juga tidak ingin ibu berada di rumah keluargamu hidup dalam keadaan sulit, kan? Amandamu kecil masih tidak mengerti arti mendalam dari kata-kata Novia Xiao, tetapi dia tahu bahwa dia ingin Novia Xiao hidup dengan baik. Dia ingin dia dan Novia Xiao hidup dengan baik. Dia tidak membiarkan Novia Xiao mengalami kesulitan. Jadi, Amandamu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Novia Xiao tersenyum puas, sayang, lain kali jangan mendapatkan nilai 100 lagi pada ujianmu, lebih baik kamu mendapatkan nilai tidak lulus. Amandamu sebenarnya tidak bisa mengerti, apa hubungannya membuat mereka hidup dengan baik di rumah keluargamu dengan dirinya tidak lulus dalam ujian. Namun, dia ingin menuruti kata-kata Novia Xiao.
Dia ingin membuat Novia Xiao bahagia. Jadi, ketika ujian kedua, dia sengaja menjawab pertanyaan secara asal-asalan. Akhirnya, dia mendapatkan nilai 59. Guru kecewa kepadanya, tetapi Novia Xiao sangat puas. Amanda Mu bahkan mendapat pujiannya, "Amanda, kamu melakukannya dengan baik." 915 mimpi, 2. Amanda Mu yang mendapatkan pujian, malah merasa tidak senang. Dia pikir ini tidak benar, dia seharusnya bahagia. Dia selalu ingin membuat Novia Xiao bahagia, dan ingin dipuji oleh Novia Xiao, tetapi mengapa dia tidak senang ketika Novia Xiao memujinya? Novia Xiao melanjutkan, "Amanda, dengarkan ibu, kamu sangat tepat melakukan ini, dan kedepannya kamu juga harus seperti ini, apakah kamu mengerti?" Amanda Mu tidak berkata apapun, karena dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Terdengar suara mesin mobil di luar, mata Novia Xiao pun berbinar, "Siska sudah pulang sekolah. Dan Siska Mu memiliki mobil khusus untuk menjemputnya dari sekolah. Saat ini, Kelvin Mu belum pulang kerja, jadi orang yang pulang saat ini pasti Siska Mu. Aku akan turun dulu untuk melihat kakakmu tidak suka melihatmu, jadi tetaplah di kamar dan jangan turun untuk membuatnya tidak senang." Novia Xiao pergi setelah berbicara. Ketika sampai di depan pintu, dia berbalik dan memberitahu Amanda Mu lagi, "Amanda, ingat apa yang ibu katakan tadi." Novia Xiao selesai berbicara dan tidak segera pergi, sebaliknya, dia berdiri di dekat pintu dan menunggu jawaban Amanda Mu. "Ya." Amanda Mu dengan patuh menjawab pertanyaannya, tetapi hatinya merasa tidak nyaman. Senyum muncul di wajah Novia Xiao, dia menutup pintu dengan cepat dan keluar. Amanda Mu duduk di kursi sebentar, berjalan ke depan pintu, lalu diam-diam membuka pintu dan keluar. Villa keluargamu adalah bangunan bertingkat. Dia bisa melihat ruang utama di lantai pertama dari balkon di lantai 2. Kebetulan dia melihat Novia Xiao dan Siska Mu masuk ke dalam rumah. Saat dia berjalan, Novia Xiao bertanya pada Siska Mu dengan penuh perhatian, "Apakah kamu terbiasa makan makanan sekolah? Apakah besok kamu ingin aku membawakanmu makanan?" Amanda Mu merasa sedikit iri. Novia Xiao tidak pernah menanyakan hal seperti ini kepadanya. Novia Xiao hanya akan berkata padanya untuk tidak melakukan ujian dengan baik, dan tidak membuat Siska Mu marah. Amanda Mu sedikit sedih. Hidungnya juga pedih, ia ingin menangis. Dia berkedip, dan air mata pun jatuh. Dia juga berharap Novia Xiao bisa peduli padanya. Bertanya apakah makanan di sekolah enak, bertanya pada guru bagaimana sikapnya di sekolah. Tapi seperti yang dikatakan Novia Xiao, dia juga seperti ini demi bisa terus tinggal di rumah ini. Pada usia 7 tahun, dia sudah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan saudara berbeda ibu, dan juga memahami bahwa situasi ibunya di keluargamu tidak begitu baik. Amanda Mu mengulurkan tangan, lalu dengan punggung tangannya menghapus air mata. Meskipun dia sedih dan merasa bersalah, Novia Xiao adalah ibunya. Semua yang dilakukan ibu pasti ada alasan, ibunya hanya akan lebih bahagia jika ia menuruti kata-katanya. Ketika Amanda Mu ingin pergi menemui Novia Xiao dan Siska Mu, dia melihat mereka berjalan menuju ke atas. Novia Xiao masih berbicara dengannya dengan ekspresi prihatin. Di sisi lain, wajah Siska Mu tampak sangat kesal, langkah kakinya cepat dan tergesa-gesa, dia sangat tidak ingin mendengarkan kata-kata Siska Mu, Novia Xiao. Amanda Mu agak tidak mengerti. Ada apa dengan Siska Mu? Apakah tidak baik jika ada seseorang menunjukkan perhatian padanya? Siska Mu harus tahu, bahwa dia sangat berharap ibunya bisa perhatian padanya. Melihat bahwa keduanya semakin dekat,
Amandamu pun bersembunyi di balik pilar. Siska, kamu jangan mengabaikan kata-kata ibu, aku juga perhatian padamu. Amandamu menjulurkan kepalanya dan melihat secara diam-diam. Siskamu tampaknya tidak sanggup menahannya, berbalik, lalu mengulurkan tangan dan mendorong Novia Xiao. Dia mendorong dengan sangat kuat, Novia Xiao jatuh tanpa tindakan pencegahan. Siskamu berkata dengan dingin, apakah kamu juga pantas menjadi ibuku? Amandamu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Siskamu, dia hanya melihat Siskamu mendorong Novia Xiao hingga jatuh. Dia berlari dengan cepat, ibu, kamu baik-baik saja, kan? Selanjutnya bab 916 dia yang salah.